sudah pernah. Nah, sekarang kita akan masuk di ukuran pemusatan data. Yang pertama rata-rata ya, atau min. Tulisannya mean ya. Jadi rata-rata adalah jumlah data ya dibagi berapa banyaknya data. Jadi kalau misalnya ini datanya sebanyak n, dijumlahkan semua lalu dibagi dengan datanya berapa banyak ya. Jadi simpelnya misalnya ada 3 orang yang mendapatkan nilai 30, 40 dan 60. Kalau mau dicari rata-ratanya, sisa dijumlahkan lalu dibagi 3 karena mereka ada 3 orang ya. Tetapi rata-rata juga bisa dipandang sebagai sama adilnya. Misalnya di sini kita lihat nilai ini, kita bisa buat ini 30, 30, 30. Lalu sisa data dari ke sini ke 30 kan 10. Ini ke sini 30. Jadi total 40 data yang akan dibagi rata ke sini. Itu juga bisa dianggap sebagai rata-rata. Itu penjelasan singkat tentang rata-rata. Lalu untuk median mid semester, nilai tengah semester ya. Jadi median adalah tengah setelah data diurutkan. Jadi data harus diurutkan dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil lalu dicari tengahnya. Itulah median. Nah, di sini rumus yang kita pakai untuk mencari median, kita tambahkan jumlah datanya dengan 1 lalu kita bagi 2. Misalnya ada 5 data ya. Misalnya nilai siswa 50, 50, 60, 70, 70. Ya, sekilas kita bisa lihat nilai tengahnya ini mediannya. Ya, tapi kalau datanya sudah 50 atau 100, bagaimana kita mencari tengahnya ya? Jadi dari yang kecil ini kita lihat datanya ada 5. Banyak datanya 5. Jadi untuk mencari tengahnya, 5-nya ditambah 1 lalu dibagi 2. Jadi 6 bagi 2 3. Jadi urutan ke 3. Seperti itu. Lalu bagaimana jika jumlah datanya genap ya? Misalnya seperti ini. Datanya kan ada 6. Nah, kelihatan kan di sini. Boleh tetap pakai rumus yang tadi. Jadi 6 tambah 1 bagi 2. Jadi dia 7 bagi 2 3,5. 3,5 3,5. Artinya dia ada di antara data ketiga dan data keempat. Jadi ini dijumlahkan 60 tambah 70 baru dibagi 2. Itulah nilai tengahnya. Ya, itu penjelasan untuk median. Lalu untuk modus adalah nilai data yang paling sering muncul ya. Ini yang paling gampang. Kita sisa lihat data mana yang frekuensinya paling besar atau yang data yang paling banyak muncul, itulah modus. Kemudian untuk pengembangan rata-rata tadi sebenarnya cuma 3, ini cuma tambahan kalau ada 2 jenis data yang mau digabungkan. Misalnya ya di dalam suatu kelas ada 12 laki-laki dan 8 perempuan. Misalnya rata-ratanya ini 80, ini rata-ratanya 60. Kalau mau dicari rata-rata gabungan semua siswa ya, sisa dikalikan ya, 12 laki-laki kan nilainya 80. Jadi jumlah nilai mereka ditambah dengan jumlah nilainya yang perempuan baru dibagi dengan total semua siswa. Kira-kira seperti itu untuk gambaran rata-rata gabungan ya. Tapi sama saja sebenarnya dengan rata-rata biasa, ini cuma pengembangan. Kita lihat contoh-contoh soal ya, yang mudah dulu. Nah, ini misalnya contoh soal nomor 1, modus dari tinggi badan ya. Jadi kita cukup cek di sini tinggi badan siswa yang paling sering muncul, itulah modus. Jadi 157 ada berapa di sini? 3, 4. Ada 4 ya. 158 1 2 3. Hanya 3 yang 159 1 2 3 4
5, ada 5 dan 160, 1 2 3 4, ada 4. Jadi yang modusnya adalah yang data ini. Selesai ya, gampang untuk modus ini. Kunci jawabannya sama, dilihat frekuensi yang terbesar. Nah, untuk median, nilai tengah setelah data terurut. Jadi di sini tabelnya sudah kelihatan, sudah terurut dari nilai 6, 7, 8, 9, 10. Kelihatan bahwa ada 3 orang yang nilainya 6, ada 7 orang yang nilainya 5. Jadi dan seterusnya ya. Jadi kita sisa jumlahkan berapa jumlah semua nilai itu. Lalu kita cari tengahnya ya. Jadi kelihatan di sini 8, 10, 18, 20, 20. Berarti untuk tengahnya adalah kita tambah 1 lalu kita bagi 2. Jadi 21 bagi 2 itu 10,5. Artinya dia ada di urutan data ke-10 dan ke-11. Jadi ini frekuensinya kan 3. Jadi kalau dicari data ke-10 dan ke-11 kita bisa hitung dengan menjumlahkan sampai dapat 10. Atau kalau masih susah membayangkan kita pakai garis 3, 1 2 3, ini 5, 1 2 3 4 5, jadi sudah 8 9 10. Nah, jadi data ke-10 di sini. Otomatis data ke-11 sampai data ke-19 ada di sini ya. Jadi mediannya adalah antara 8 dan 9, yaitu 8,5. Jadi jawabannya C. Ya, kalau pembahasan di sini dia pakai frekuensi kumulatif ya. Ini tambah ini dapat 8, lalu ditambah dengan ini dapat 10 dan seterusnya, lalu dilihat data ke-10 dan data ke-11 di mana. Nah, lalu untuk rata-rata ya, kita cari contoh soal rata-rata. Ini masih median. Nah, misalnya ini banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata, otomatis kita harus cari rata-ratanya. Jadi rata-rata adalah jumlah nilai bagi banyaknya nilai ya. Jadi kalau mau dicari ini dikali 4, karena 155 ada 4 orang, lalu ini dikalikan, lalu hasilnya nanti dijumlahkan. Itulah jumlah tinggi badan semua siswa, lalu dibagi dengan jumlah siswa, itulah rata-ratanya ya. Jadi ini kayaknya dapat ribuan. Kita lihat penjelasannya sampai ribuan. Untuk perhitungannya ya, 5 ribuan bagi 32 sampai dapat rata-ratanya. Kemudian yang ditanyakan yang tingginya di atas rata-rata, jadi di atas 157,5. Jadi yang dapat 158 dan 159. Jadi ada 8 orang, ada 3 orang, totalnya ada 11 orang. Nah, apakah ada cara yang lebih mudah ya untuk menyelesaikan ini? Ya, jadi sebenarnya kita untuk rata-rata ini kita bisa memakai pendekatan sehingga kita tidak perlu cari sampai ribuan ya, karena angkanya di sini besar. Kecuali angkanya kecil, untuk dikalikan tidak masalah, tapi untuk soal ini angkanya lumayan besar. Oke, kita coba bahas cara cepatnya atau cara mudahnya. Saya bersihkan dulu ya supaya mudah. Oke, di sini kita lihat cara mudahnya. Kita lihat datanya terkumpul di tengah ya. Jadi kita anggap 157 itu rata-rata sementaranya, karena ada 15 sebanyak 157. Jadi kemungkinan besar rata-ratanya di dekat 157. Jadi kita akan melihat kecenderungan datanya, apa rata-ratanya, apakah akan di atasnya 157 atau di bawahnya.
Jadi cara mengeceknya, dari 157 ke 156 ini kan berkurang 1 ya, jadi kemudian ada 2 siswa, jadi min 1 kita kali 2 dapat min 2. Lalu dari 157 ke 155 ini berkurang 2, siswanya ada 4, jadi totalnya min 8 ya. Jadi yang di bawah 157 totalnya ini negatif 10 ya. Lalu untuk 157 ke 158 bertambah 1, ternyata ada 8 orang, kita kalikan jadi 8. Lalu 157 ke 159 ada 2, kita kalikan dengan 3 dapat 6. Totalnya jadi 14. Jadi kita lihat yang lebih besar adalah yang di bawahnya 157, dia positif, kalau dijumlahkan ini positif 4 ya. Jadi rata-ratanya 157, sekian, karena datanya lebih condong ke bawahnya 157 karena 14 lebih besar daripada 10 ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan rata-ratanya di atas 157, tanpa kita harus cari tahu koma berapa, kita sudah bisa tahu bahwa yang di atas rata-rata ini dengan ini, sehingga jumlah siswanya nanti yang di atas rata-rata adalah 11. Tapi kalau kita mau tahu detail rata-ratanya berapa ya, jadi selisihnya ini 4 kita bagi dengan jumlah siswanya. Jadi kalau ini jumlahkan 32 atau 1/8 ya ini. 1 bagi 8 itu 100 bagi 8 12,5. Kalau 1000 bagi 8 itu 125. Jadi rata-ratanya 157,125. Kita lihat pembahasannya apakah sama. Nah, ternyata pas sama ya. Jadi kelebihan cara ini adalah lebih pendek ya, tanpa menulis pun bisa sebenarnya kalau sudah lancar. Cuma saya ini sedang menjelaskan sehingga harus menulis secara detail. Ya, jadi ada cara mudahnya untuk rata-rata. Dengan sebenarnya ini materi perbandingan yang dimanfaatkan. Ya, ini contoh-contoh soal yang lain. Kita cek yang sebelumnya ya, yang tadi belum sempat dibahas. Median ini mudah saja, median dari nilai siswa. Jadi ini ada 5, ada 8, ada 12, ada 14, ada 10. Kita cari tengahnya di mana. Jadi bisa dijumlahkan baru tambah 1 bagi 2 ya. Kalau dijumlahkan ini 25 tambah 14 39 49 tambah 1 bagi 2 jadi 25. Urutan data ke 25, 5 tambah 8 13 tambah 12 25 ya. Ada 25, masih ada di sini. Jadi jawabannya B. Atau boleh juga median kita sistemnya coret seimbang kiri kanan ya. Jadi kalau di sini dicoret 10, di sini juga dicoret 10, masih ada sisa 3. Dicoret 3, di sini sisa 11, lalu 11 dengan 12 dicoret sisa 1. Jadi sisanya inilah yang mediannya di sini. Oke, itu untuk contoh. Lalu di sini juga ada soal HOTS tahun lalu, UN 2019 ya. Jadi kalau di buku ini dijelaskan cara untuk menyelesaikannya, lumayan panjang penjelasannya ya. Selisih, lalu masuk ke rumus rata-rata gabungan, lalu disubstitusi, lalu dapat nanti jawabannya. Oke, tapi kita coba pakai cara lain ya. Kita coba, karena di sini kita baca dulu soalnya. Ada 5 siswa dengan rata-rata 43 ya. Jadi jumlah nilai 5 siswa itu mengalihkan ini saja. 5 kali 4 3, 5 kali 40 200, 5 kali 3 15. Jadi kalau dikalikan dia 215. Jumlah nilai 5 orang siswa 215.
Selisih berat badan terbesar dengan terkecil adalah 15. Satu orang yang terberat ya, yang terbesar tadi, dan yang lainnya sama berat, berarti yang kecil ada 4 orang yang sama. Ini bisa ditulis dalam bentuk SPLDV. Jadi selisih berat badan kan dikurang ya, jadi kita anggap yang terbesar ini B, yang terkecil K. Jadi B kurang K 15, itu artinya selisih. Lalu jumlah nilainya ada satu orang terbesar 1B ditambah dengan yang lainnya sama besar, berarti dari 5 orang satu yang terbesar, yang terkecil ada 4 orang. Jumlah nilainya 43 kali 5 215. Ya, ini bisa dikurangkan sehingga ini mati. Min K kurang 4K, jadi min 1K kurang 4. Jadi nanti totalnya min 5K sama dengan min 200. Jadi K-nya min 200 bagi min 5 jadi 40. Jadi yang terkecil 40. Karena selisih yang terbesar dengan terkecil ini 15, maka yang terbesar itu berapa kurang 40 dapat 15, yaitu 55. Jadi jawabannya yang C. Jawabannya 55. Ini pakai pendekatan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Bisakah kita pakai cara lain kalau tidak mengerti tentang SPLDV ya? Kita bisa dengan logika. Jadi rata-rata berat badan 43, kita anggap 5 orang itu 43 semuanya. Ya, lalu kita lihat nilai selisih, ini yang jadi patokan kita ya, selisih terbesar dan terkecil 15, kemudian satu orang terbesar yang lain sama berat. Kalau misal jawabannya 55 ya, nah jadi ini naik poinnya ini berapa, dari 43 ke 55, jadi bertambah sebesar 12 poin. Nah, otomatis ini 4 harus berkurang total 12 supaya rata-ratanya seimbang, karena ini bertambah 12 harus berkurang 12. Ini kan ada 4. Nah, jadi kalau dikurangi 12 dibagi rata ke 4 itu 12 bagi 4 3. Jadi ini dikurang 3. Kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3 ya. Ini tetap jumlah nilainya atau rata-ratanya akan tetap sama dengan 43. Nah, apakah jawaban ini memenuhi syarat? Kita baca lagi, selisih yang terbesar dan terkecil 15. Ini terbesar, ini terkecil, kalau dikurang 15. Satu orang terberat dan yang lainnya sama. Ini yang terberat, yang lainnya sama. Jadi memenuhi, jadi jawabannya C. Ya, cuma kekurangan cara ini kita butuh pilihan jawaban ya. Meskipun masih ada cara lain, 2 cara ini cukup. Sekarang kita coba kerja soal ya. Soal-soal prediksi dan soal-soal tryout yang berhubungan dengan statistika, materi statistika. Oke, ini soal yang pertama. Nilai ulangan banyak siswa yang memperoleh lebih besar dari 70. Oh, ini gampang. Lebih dari 70 berarti 70 tidak masuk, berarti 80 sampai 100. Ada berapa orang? 7 tambah 3 tambah 1. Jadi total ada 11 orang. Jawabannya A. Ini masih mudah, kita cek nomor 2-nya. Data penjualan buku selama 5 hari. Penjualan buku pada hari Rabu sampai Kamis mengalami kenaikan berapa? Jadi Rabu di sini kelihatan grafiknya dia 40. Lalu Kamis kelihatan dia 70. Berarti dia kenaikannya 30. Ya, tidak ada pilihan jawaban karena yang ditanya adalah
kenaikannya berapa persen. Untuk mencari berapa persen kenaikan, kita lihat kenaikannya berapa, lalu kita lihat awalnya berapa, lalu kita kalikan 100%. Jadi ini coret nolnya saja, 3 kali 100 bagi 4 ya. Jadi boleh juga 4 dengan 100 kita bagi 4 lalu 25 kali 3, dapatlah 75%. Jadi jawabannya adalah yang C. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kita pakai perbandingan supaya mudah. Kita lihat apa yang diketahui di soal. Yang pertama, renang 48 orang. Jadi kita harus tandai derajatnya renang ya. Lalu yang ditanyakan apa? Drama. Jadi kita harus cari drama ini berapa derajat ya. Di sini belum ada, jadi kita cek satu putaran ini 360 derajat. Ini 60, ini siku-siku. Berarti untuk drama 360 kita kurangkan dengan jumlah yang lain. 90 tambah 60 150 tambah 100 250 tambah 80 330. Jadi kita kurangkan 330 derajat 30 derajat. Jadi drama 30 derajat. Nah, sekarang sisa kita selesaikan dengan perbandingan ya. Kalau 80 derajat dia 48 siswa. Kalau 30 derajat drama dia berapa siswa ya. Jadi secara perbandingan ini sisa dikali silang ya. 80 per 30 sama dengan 48 per X. Coret-coret. Ini juga bisa dicoret, sama-sama bagi 8. Jadi 6 kali 3 kali silangnya X kali 1X, 6 kali 3 18. Atau dengan logika langsung kita lihat saja 80 untuk dapat 48 kita bagi 10 dapat 8, lalu kita kali 6. 8 kali 6 kan 48 ya. Jadi kita bagi 10 juga 30 ini dapat 3 kali 6 dapat 18. Sama jawabannya. Itulah enaknya kalau kita menguasai perbandingan ya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan. Lanjut ke nomor 72, median. Median kita coba matikan saja ya. Di sini mati 7, sini mati 5 6 7. 7 dari sini berarti sisa 8. Matikan 20, matikan 20 berarti tengah-tengahnya habis di sini 36,5. Jadi jawabannya B. Atau kalau mau cara biasa jumlahkan saja, ini 27, ini 27, tengahnya di situ, atau 27 tambah 27 27 tambah 1, 27 tambah 7 ya 54, 54 tambah 1 bagi 2, 55 bagi 2, data ke 27,5. Data ke 27,5 berarti antara 27 dan 28, berarti di sini antara 36 dengan 37. Sama ya. Oke, kita lanjut. Modus dari nilai ulangan 66, kita cek ada berapa orang siswa 66. 1. Cuma 1 ya. 67 1 2, cuma 2 ya. 68 1 2 3 4 5. 73 1 2, cuma 2, berarti modusnya 68. Nilai remedial ulangan matematika. Rata-rata nilai remedial nilai ulangan tersebut adalah ya, jadi kita cari rata-ratanya, otomatis kita harus jumlahkan semua ini, lalu kita bagi ada berapa banyak ya. Ini kayaknya ada 17 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 nya kali 2 14, 15. Oh, ada 15.
ada 15. Nanti kita bagi 15 jumlahnya. Kita jumlahkan yang tidak ada 5-nya dulu. Ini 13, 18, 24, 32 ya. 32, 37, 45 tambah 7, 52 tambah 7, 59 tambah 9, 68 tambah 6, 74 tambah 7, 81. Lalu ditambah dengan 75 kali 3 itu 225. Jadi dia 1035, kita bagi 15, 103 yang bisa 90 ya. 6 kali 15 90, sisanya 13 ya, sisanya 13. 135 bagi 15 9 ya, karena 15 kali 9 135, 945 ya, pas. Jadi rata-ratanya adalah 69. Apakah ada cara lain? Karena menjumlahnya terlalu ribet. Kalau mau coba cara lain, mungkin kita ambil patokan dari 4 pilihan ini. Yang paling rendah berapa? 68,5, tapi kita ambil 68 sebagai patokan. Jadi untuk dapat 68 ya, ini harus tambah 8, ini kurang 2, ini harus tambah 18, ini harus tambah 8, ini harus kurang 12, tambah 18, ini harus kurang 7, ini harus kurang 12, ini harus kurang 2, ini harus kurang 8 ya, kurang 7, ini harus kurang 2, ini harus kurang 22, ini harus kurang tambah 8, ini harus dikurang 7, ini harus kurang 2. Jadi kita lihat berapa kelebihannya, lalu kita bagi rata ke 15. Jadi yang plus 8 dengan 18 dan lain dan seterusnya ya. Ini sebenarnya jadi lebih ribet. Jadi bisa juga seperti ini pendekatannya ya, cuma kayaknya ini lebih ribet. Kita lihat yang plusnya lebih banyak, lalu kita kurangkan dengan minusnya. Nanti akan muncul berapa perbedaannya. Jadi kayaknya kalau tidak salah perbedaan selisihnya nanti ini antara positif dan negatif, nanti diselesaikan dapatnya nanti positif 15, sehingga dibagi rata ke 15 sama dengan 1. Jadi rata-rata tadi yang pertama kita patokan 68 ditambah 1 dapatlah 69 ya. Itu cara lainnya ya, tapi terserah pilih yang lebih mudah yang mana. Hasil penimbangan yang kurang dari rata-rata ya, ini kita coba pakai cara cepat di sini ya. Patokan kita adalah yang di tengah, yaitu 39. Jadi kita anggap ini rata-ratanya, lalu naiknya ini min 2, kita kali 3 dapatnya 6, min 6. Naiknya ini min 4, kita kali 5 dapatnya min 20. Ini tertambah 2, kita kalikan ini dapat 8. Ini tertambah 4, kita kalikan dapat 12. Totalnya ini min 26, totalnya ini 20. Nah, jadi ini jumlahnya min 6. Apa artinya? Jadi datanya di bawah 39 tapi tidak sampai 37 karena
6 ini kalau dibagi dengan ini tidak sampai 1. Jadi tidak cukup 1, sehingga rata-ratanya ini di bawah 39 berarti sekitaran 38, sekian rata-ratanya. Ya, sisa kita cek banyak siswa yang memiliki berat di bawah rata-rata, berarti di bawah 38, berarti ini 2. Banyak siswanya berapa? 5 dan 3. Jadi totalnya 8. Selesai. Kalau kita mau cari komanya berapa, kita sisa bagi 6 ini dengan jumlahnya ini 8 tambah 9, 17 bagi 20. 6 per 20, 3 per 10. 3 per 10 berarti 0,3. Dari 39 berkurang 0,3 jadi 38,7 ya. Jadi bisa dengan kalkulator dicoba apakah benar rata-ratanya 38,7 atau dengan cara biasa apakah rata-ratanya 38,7. Pasti seperti itu. Oke, ini lebih cepat daripada pakai rumus ya. Kita coba lagi. Rata-rata nilai ulangan matematika 4 siswa adalah 60. Siswa kelima ikut ulangan susulan memperoleh nilai 70. Jadi sekarang siswanya ada 5 orang. Jadi sisa jumlahkan nilai 4 orang dikalikan 240 lalu ditambah yang baru lalu bagi 5. Ya, jadinya ini 310 bagi 5 dapat 62 ya. Ya. Apakah ada cara lain untuk dapat jawaban 62? Iya, kita coba. 4 orang rata-ratanya 60. 60, 60, 60, 60. 1 orang dapat 70. Kita jadikan ini 60. Jadi berkurang 10. Kurangnya ini kita bagi rata. Kita bagi rata ke 5 nilai ini. Ya, jadi supaya seimbang ini harus ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ya, supaya min 10-nya dengan tambah 10 ini seimbang. Jadi semuanya jadi 62. Jadi rata-ratanya 62. Ini sudah soal peluang ya. Oke, terus tadi ada contoh yang terlewatkan ya untuk cara cepatnya lagi. Ini informasi menunjukkan rata-rata pengunjung selama 6 hari 36. Banyak pengunjung pada hari Kamis. Jadi rata-rata pengunjung di sini 36. Terus ada hari Kamis hilang. Berapakah hari Kamis itu? Jadi kalau dikerja cara biasa ya, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah X dibagi berapa hari? Dibagi 7 hari, dapatnya harus 36. Jadi itu cara biasanya. Sehingga nanti ketemunya seperti ini caranya ya. Jumlahkan semua hari tambah X, di sini dia pakai N sehingga dapat 52 orang ya. Apakah ada cara lainnya? Boleh kita coba kerjakan dengan cara lain. Kita anggap, karena kita dapat rata-ratanya 36 kan. Nah, jadi kita anggap ini semua rata-ratanya 36. 36, 36, 36. Nah, ini belum tahu. Ini 36, ini 36. Jadi kita lihat dari sini ke sini selisihnya 4. Dari sini ke sini selisihnya 7. Nah, sedangkan dari sini ke sini bertambah 4. Tadi berkurang, ini bertambah. Ini bertambah 2. Sedangkan ini berkurang 11 ya. Nah, jadi ini bertambah atau berkurang sehingga ini hasilnya semua seimbang 0 karena rata-rata kalau satu naik satu turun berarti harus kembali seimbang. Jadi ini kelihatan berkurang berapa ya. Yang minus dulu kita jumlahkan,
min 4, min 7 dengan min 11 jadi min 22. Sedangkan yang positif cuma positif 6. Positif 6. Jadi kalau dijumlahkan ini negatif 16. Negatif 16 artinya nilai ini dikurang 16 supaya dapat 36. Berarti nilai itu berapa? Nilai yang kita tidak tahu, ini dia pakai N. Nilai N itu adalah 36 tambah 16. Dapatlah 52. Jadi caranya bisa seperti itu. Ini saya jelaskan agak panjang ya, tapi kalau sudah paham logikanya ini sebenarnya cepat sekali. Oke. Kemudian ada soal juga di sini tentang rata-rata berat badan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita tidak tahu berapa laki-laki dan berapa perempuan. Yang jelas jumlahnya 32 dengan rata-rata masing-masing dan rata-rata gabungannya. Nah, kalau mengerjakan soal ini ya harus pakai dua lambang, yaitu perempuan dan laki-laki. NA dan NB ini dia pakai, atau kalau pakai persamaan biasa kita pakai X dan Y. Lalu disubstitusi, ada juga yang pakai eliminasi, nanti dapatnya 12 orang. Nah, di sini saya bisa kasih cara cepat ya, cara cepat untuk mendapat jawabannya. Ya, kita lihat di sini laki-lakinya berapa rata-ratanya. Anggaplah L. Terus perempuan berapa? P. Lalu laki-laki apa semua siswa gabungan ya, rata-ratanya berapa? Ternyata 56. Ya, dari sini kita bisa pakai logika perbandingan. Jarak dari laki-laki ke gabungan itu 5, berkurang 5. Jarak dari gabungan ke perempuan itu bertambah 5 ya, sorry tadi bertambah 5. Ini berkurang 3. Jadi perbandingan laki-laki dan perempuan itu 5:3. Harusnya sih 3:5 ya, disilang. Karena ini kalau mau ditulis dia 5P. Ini L-nya 5L, sorry. 5L, terus ini 3P. Harusnya ditulis begitu, sehingga L P-nya jadi bagi di sebelah, terus 3, 5 jadi bagi di sebelah. Jadi nanti L yang 3, P yang 5. Sehingga kita langsung anggap saja di sini untuk L dengan P-nya kita silang supaya tidak repot ya. Jadi P yang 5, L yang 3. Nah, itu perbandingannya. Nah, kita lihat jumlah siswanya kan 32. Kalau perbandingannya dijumlahkan 8. Jadi siswanya 32 jumlahnya. Ya, 8 ini kali berapa supaya dapat 32? Kali 4. Ini juga kali 4. 12 ini juga kali 4. 20. Jadi siswa laki-laki ada 12 ya. Seperti itu cara mudahnya ya. Ini saya jelaskan sehingga panjang. Kalau kerja soalnya langsung tidak perlu sepanjang itu atau sedetail itu. Kita lanjut ya, tadi yang belum ya, ada soal-soal lumayan banyak soal. Ini masih gampang, kita coba ya, atau yang pakai rumus cepat tadi dulu. Nah, ini misalnya ya, putri perempuan ya 65, putra 72, laki-laki. Rata-rata gabungannya 69. Ya, kita lihat di sini jaraknya 4, sedangkan jaraknya ini 3. Nah, jadi nanti perempuan yang 3, laki-laki yang 4. Nah, jumlahnya di sini adalah 35 orang. Kalau ini dijumlahkan 7. Terus jumlah siswanya 35, berarti kali 5. 75 kali 5 35.
Yang ditanya adalah putranya yang 3, kita kali 5 jadi 15, selesai. Oke, itu logikanya. Ya, kita cari soal yang ketinggalan. Yang ditanya di sini apa? Pengendara mobil yang mengalami kecelakaan 72 orang. Jadi kita harus cari ini, dia 72. Ya, kemudian penyeberang jalan. Penyeberang jalan ini berapa persen? Ini persen ya. Persen itu kalau 90 derajat dia 25%. Jadi karena kalau persen maksimalnya kan 100. Kalau derajat maksimalnya 360. Jadi 1/4 dari 100 ya, 90 derajat itu 1/4. Ya, jadi sisa kita cari berapa persenkah pengendara mobil. Jadi 100% kita kurangi dengan ini. 40, 55. Jadi 45%. Jadi ini 45%. Nah, kita cek. Untuk pengendara mobil yang 45% itu ada 72 orang. Lalu yang ditanya adalah yang mengalami kecelakaan 25% itu berapa orang. Ya, jadi bisa pakai logika lagi ya. Sederhanakan saja ya. Atau mau kali silang. Kita coba yang paling cepat saja. Kita bagi 9 ini. Dapatnya 5 dengan 8. Lalu ini bagi 5 dengan ini 5. Sisa di kali silang ini ke sini. Jadi ada 40 orang. Jawabannya 40 orang. Lanjut. Median tengahnya coret 8, coret 8, coret 4 di sini, sisa 2, coret 4. 2 di sini dicoret dengan 2 di sini, sisa 1, jadi 60 tengahnya. Boleh cara biasa tadi seperti tadi, silahkan dicoba, jawabannya pasti sama. Modus yang paling tinggi ini 6A, mata dadu 3. Jangan jawab 6 ya, karena 6 itu frekuensinya, bukan mata dadu. Yang ditanyakan mata dadu. Terus ini tadi dengan cara cepat sudah. Lanjut. Median lagi. Oh, ini dulu. Jumlah padi. Hasil panen padi 2017 dan 2018. Oh, ini gampang. 4 dengan 6 jumlahnya 10. Terus di sini median nilai tengah lagi, coret 5, coret 5, coret 5, coret 5, coret 4, 4 dari sini dicoret, sisa 2, jadi berkumpul tengahnya di sini. Oke. Lanjut. Modus warna bola. Warna bola yang paling banyak yang mana? Ini warna bola yang 9 kali. Warna bola merah. Ya, apakah benar ini jumlahnya 30 ya? 17 tambah 13. Oh ya, sudah benar. Nilai yang kurang dari rata-rata yang akan remedial. Kita lihat, wah ini bisa pakai cara cepat lagi. Kita patokannya yang terbesar saja ya, meski bukan yang di tengah. Ini jaraknya 10. Ada 7, berarti 70. Ini jaraknya 20 kali 5 jadinya 100. Ini jaraknya 30 kali 4 120. Ini jaraknya 10 kali 6 60. Ini jaraknya 20 kali 5 100. Ya, min ya sebenarnya di sini. Totalnya ini jadi 290. Sedangkan ini hanya 160, jadi negatif 130. Ya, jadi dia rata-ratanya di bawah 80 di sini kemungkinannya 70, kalau 130 kita bagi jumlahnya siswa ini
9, 16, 16 tambah ini 29, 35, 40. Kalau ini dibagi 40, dia pengaruhnya sekitaran 3,25. Jadi rata-ratanya kemungkinan 80 kurang 3,25 yaitu 76,75. Itu kemungkinan rata-ratanya. Tapi kita tidak perlu sampai detail seperti itu. Cukup cari perkiraannya di 70-an, di bawah 80 dan di atas 70. Kurang dari rata-rata ikut remedial. Jadi yang ikut remedial itu yang kurang dari 76. Jadi ini ada berapa orang? 9 tambah 7 ada 16 orang. Jawabannya D. Oke, lanjut. Banyak siswa yang naik kendaraan umum. Siswa ada 180. Jadi semua siswa 360 derajat ya. Ini pakai derajat. Itu 180. Nah, ini asik ini. Ini sisa dibagi 2. Jadi kita cari yang naik kendaraan umum itu berapa derajat. Ini 90, 210. Total dengan ini jadi 230, jadi 130 ya. Ya, 130 derajat kita bagi 2 juga sama dengan yang atas, dapat 65. Ya bukan derajat ya, 65 orang. Oke, mantap. Median ini 2, ini 7, ini 6, ini 5, ini 8, ini 7, ini 5. Coret 12, ini 9, sisa 3. Coret 8, coret 8. Wah, habis. Jadi tengah-tengahnya di sini 6,5. Udah ya. Jadi jawabannya C. Peluang pengambilan kartu 7 kali. Apa yang ditanya? Modus kartu yang terambil. Kita lihat yang paling banyak diambil kartu nomor berapa. Kartu yang pengambilan keempat terambil nomor 2. Jadi ini ya. Dia 3 kali diambil. 3 kali diambil, yaitu pada saat pengambilan itu. Jadi 3 yang paling sering diambil. Jadi modusnya adalah 3. Kartu bernomor 3. Oke, lanjut. Panen selama 6 tahun. Rata-ratanya 162 ton. Berapakah panen padi pada 2017? Ya, ini perhitungannya juga ratusan kalau tidak pakai cara cepat. Jadi kita pakai cara cepat. Anggap 162 ya patokan kita, 162 untuk semuanya. Ya, jadi ini berkurang 12 ya. Ini berkurang 2, ini bertambah. Jaraknya 7, ini bertambah jaraknya berkurang ya. Dari 162 ke 1 ini harusnya berkurang 7. Sedangkan ini bertambah 8. Ini bertambah 12. Tambahnya sudah 12, plus minusnya mati. Ini 9. Ini 8. Berarti supaya seimbang ini min 9, min 8, ini min 1. Ini harus kurang 1, jadi 161. Rata-ratanya harus 2017 harus 161 supaya rata-ratanya 162. Jadi jawabannya B. Semoga benar ya. Yakinlah pasti benar ya. Jadi kurang 12, kurang 2, kurang 7. Seimbang. Ini semua jumlahnya ini harus 0. Jadi ini harus min 1 supaya dia hasilnya 0. Harus tambah 1 ya. Harus tambah 1 karena ini min 12, ini plus 12. Ini min 9, ini plus 8. Iya, harus tambah 1. Jadi ini harusnya 163, sorry.
Jadi dari 163 bertambah 1. Sorry ya, jawabannya 163. Oke, kalau misalnya ada yang salah ya, misalnya salah kerja atau ada penjelasan yang kurang dimengerti, boleh ditulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa tanya di grup Telegram channel Matematika Mudah. Silakan dilihat di deskripsi atau dilihat di deskripsi channel. Ada link untuk Telegram, Instagram, dan Facebook. Kita lanjut. Yang ditanya, penjualan selama 5 hari 230 kuintal. Jadi total penjualan 230 kuintal pada hari Rabu ini berapa? Jadi ini kan 20, ini 50, ini 70, ini 30. Jumlahnya ini 70, 140 dengan ini 170. Jadi ditambah berapa supaya dapat 230? Ternyata ditambah 60. Jadi jawabannya 60. Oke, median data di atas. Wah, ini harus diurutkan ya, tapi ada triknya. Kita hitung ada berapa data. Oh, ada 17 ya. Kita nggak usah hitung, dia sudah sebut. Berarti mediannya 17 tambah 1 bagi 2 18 bagi 2 9. Data ke 9 dari yang terkecil. Kita cek saja dari yang terkecil urutan 9. 1 2 3 harus dari yang terkecil ini. 3 4 5 6 7 8 9 22. Yang terkecil adalah 22. Terkecil, median ya maksudnya. Selesai. Jadi tidak perlu menulis berurut ya, langsung saja. Modus berat ikan yang paling banyak 1,8. Selesai. Lalu jumlah siswa kelas 9 adalah, ya jadi kita lihat saya jumlahnya 10 18 24 tambah 7 31. Ini 7 ya. Jadi 7, jadi total sudah 31 tambah 4 35. Ya, kita lihat apa sudah tidak salah hitung. 11 tambah ini 21 tambah 14 ya. Median potongan pipa. Median ini 4 5 7 6 3 4 8. Potong 12 9 tambah 3 ada 4 supaya 12, potong 4 1 ya, di 9,5 ya, tengahnya pasti. Modus suhu udara 24 ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4. 25 ada berapa? 1 2 3 4. 4 juga. 26 1 2 3 4 5. 28 1 2 3. Jadi yang modus 26. 64. 6 kali 64 384. Ada 6 bilangan ya. Jadi yang terbesar dan terkecil selisihnya adalah 6. Ada satu bilangan yang terkecil dengan bilangan yang lainnya sama, berarti 5 bilangan yang lain sama. Totalnya adalah 384. Kita jumlahkan 1 tambah min 1 tambah 1K, habis. 6B sama dengan 390, sehingga B hasilnya 60 66 36 30 65. Yang terbesar 65, yang terkecil berarti 65 dikurangi dengan 6, jadi 59. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut. Perkiraan suhu pasien pada pukul 17.30. 17.30 berarti di sini, tengah-tengahnya ini.
Tengah-tengahnya dari 39 dengan 40 jadi 39,5. Oke, median ini jumlahnya 33, ini 31, sisa 16 mati dengan 16 di sini, sisa 2 itu masih ada di 18. Oke, modus banyaknya membaca novel, modusnya berapa halaman ya? Banyak halaman yang dibaca setiap hari, jadi modus banyak halaman. Jadi kita lihat ini 22 kali ya, jadi mungkin 20 yang benar ya, karena yang lainnya cuma 1 kali. 20 sekian kurang dari 20, malah 23 kali ini. Jadi modusnya adalah 20 halaman. Banyak siswa, putra dan putri, rata-rata berat badannya 47, putri 44. ini bisa pakai cara yang tadi, yang cara cepat ya, meskipun ini yang ditanya bukan jumlah siswa ya. Kita coba yang putra, yang perempuan ya, kita pakai PL. Yang perempuan 16, yang laki-laki 14. Kemudian atau kita pakai beratnya ya. Berat badan putra 47, laki-laki 47. Rata-rata berat badan putri 44. Iya, gabungannya berapa berat badan mereka. Jadi ini kita sistemnya tadi kan silang, yang laki-laki ditaruh di sini, yang perempuan ditaruh di sini. Jadi laki-lakinya, putranya ada 14. Ya, kita taruh silang di sini, sedangkan perempuannya, putrinya ada 16 ya. Jadi ini kalau disederhanakan dia 7:8 bagi 2, jadi totalnya 15 perbandingannya. Sedangkan selisih dari 44 ke sini itu selisihnya 3, jadi anggaplah 30 kalau kita pakai koma ya, 30. Jadi perbandingannya adalah ini 7 dengan 8 jumlahnya 15, ini kali 2. Jadi di sini dikali 2, ini juga dikali 2, jadi ini akan bertambah 1,4, sedangkan dari sini berkurang 1,6. Ini kan jumlahnya 3 ya. Jadi rata-ratanya itu 45, kalau ini jumlahkan kan 45,8. Ya 45,8. Kalau ini dikurangkan, kurang 1, 45,4 ya. 45,4. 7 kali 2 14. Iya, bukan 0,8 ya. Karena ini kan jumlahnya 45,4. Kalau dikurangkan juga 45,4. Jawabannya B. Kalau mau pakai cara biasa juga boleh. 14 kali jumlah putra 47 rata-ratanya ya. 16 kali rata-rata putri lalu bagi 30. Hasilnya akan sama. Oke, bagian-bagian terakhir. Orang tua siswa yang berlatar belakang diploma. Jadi siswa semua ada 60 ya. 60 itu adalah 100%. Jadi kita lihat yang latar belakang diploma ini berapa persen. Ini 25%, ini 55, 65, 85, berarti diploma 15%. Berapa orang? Jadi kita sederhanakan boleh ya, atau kita pakai cara bagi saja. 100 untuk dapat 60 kita bagi 5, baru kita kali 3. 100 bagi 5 kan 20, kali 3 60. Jadi ini juga kita bagi 5 lalu kali 3. Bagi 5 dapat 3, kali 3 9. Jadi di sini 9.
9 orang. Kalau mau cara pakai perbandingan kali silang boleh. Jawabannya akan sama. Mediannya, ini cari median kalau pakai rumus jadi susah. Kalau kita pakai cara biasa boleh. Jumlah peserta kursus, oh sudah ada. Peserta kursus 50 berarti di sini berapa? Ini 15, 25 tambah ini tambah 15 40. Jadi ini 10. Supaya totalnya 50. Tengahnya di mana? Ini 18, ini 15, coret 3 7. Oh, tengahnya di sini. Data ke 25 dan ke 26 ya. Ya, pas-pas. Jadi tengahnya di 77,5. Antara 75 dan 80. Jadi 77,5. Oke. Soal terakhir, rata-rata kunjungan pasien setiap bulan. Bukan. Modus nilai. Modus nilai, kita lihat yang paling banyak nilainya di sini apa? Ini satu saja, tidak ada selurusnya. Ini tidak ada, ini 2. Ini tidak ada, ini tidak ada selurusnya, ini 2. Ini juga 2. Siswa laki-laki yang dapat nilai 60. Banyak siswa, sorry. Banyak siswa berarti patokan kita yang ini. Jadi 11 ya. Modus nilai. Modusnya di 60 ya. Oh, sorry. Kita harus jumlahkan dulu. 60 ini ada berapa? 6 dengan 11. Ini 17 total. Sini 17. Yang dapat 70 ini 5 dengan 10 15, yang dapat 80 8 dengan 6 14, ini 90 7 dengan 9 16, terus ini 9 dengan 5 14. Jadi yang paling banyak tetap yang 60, yaitu 17 orang. 60. Oke, soal terakhir, rata-rata kunjungan pasien tiap bulan, rata-ratanya berapa? Ini 140, 150, ini diantaranya 135, ini 145, ini 130, ini 140. Ya, cara lain untuk mencari rata-rata selain menjumlah ini lalu dibagi 1 2 3 4 5 6 adalah dengan ambil patokan 130 misalnya ya. Jadi ini kelebihan 5, ini kelebihan 20, ini kelebihan 10, ini kelebihan 15, ini kelebihan 10. Lalu ini dijumlahkan 35 40 50 60. 60 nya kita bagi 6 10 ya. Bagi ratanya 10 berarti 140, sorry. Oke, itu pembahasan kita untuk soal ini. Semua soal statistika, semoga bisa bermanfaat. Bisa komen di kolom komentar dan bisa chat kami di IG, Facebook atau di Telegram ya. Ada linknya di info channel ini. Atau nanti saya taruh di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.